Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video pembelajaran tentang fisika dasar 1 pada bab gerak lurus berubah peraturan atau biasa dikenal sebagai GLBB. Jumpa lagi bersama saya, Primasari Cahyawardani, yang akan mengulik tentang gerak lurus berubah peraturan untuk teman-teman. Sebelum kita masuk ke GLBB, marilah kita ketahui terlebih dahulu apa sih definisi dari gerak. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gerak merupakan suatu kata kerja ataupun verb di sini ya, kata kerja yang mendefinisikan sebagai peralihan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali. Nah, selain itu, definisi gerak yang lainnya dikatakan bahwa suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan tertentu. Nah, teman-teman, dalam pelajaran yang mempelajari tentang gerak biasa dikenal sebagai kinematika. Ya, di bab 2 ini, gerak lurus itu seperti yang kita sudah ketahui ada dua. Ada gerak lurus berubah beraturan dan juga ada gerak lurus beraturan, GLBB dan juga GLB. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang GLBB. Keduanya merupakan gerak dalam satu dimensi. Nah, teman-teman, di sini jika kita lihat ada seekor anjing yang sedang bergerak, berlari. Kemudian ada seekor sapi yang sedang menggerak-gerakkan kepalanya. Dan di sini ada seekor monyet yang mana dia bergerak menuju suatu tempat tertentu. Dari ketiga video ini, yang manakah yang termasuk dalam binatang bergerak dan juga tidak bergerak? Nah, silakan tinggalkan jawaban kalian di kolom komentar. Oke, teman-teman, kalau teman-teman sudah tahu dan mengerti tentang perbedaan dari binatang yang bergerak tadi, maka di sini kita akan melanjutkan analisis yang lebih jauh tentang gerak lurus berubah peraturan. Ya, gerak lurus berubah peraturan ini terjadi pada suatu benda yang mana gerak lurus benda tersebut memiliki perubahan kecepatan secara beraturan. Jadi, apabila ada suatu mobil yang bergerak dengan perubahan kecepatan secara beraturan, misalkan dia memiliki kecepatan awal 0 km per jam. Kemudian dengan selang waktu dan juga jarak tertentu, kecepatannya berubah menjadi 20 km per jam. Kemudian mengalami perubahan kembali menjadi 40 km per jam. Nah, kalau teman-teman bisa garis bawahi di sini bahwa selisih antara kecepatan yang awal dengan kecepatan berikutnya itu sama nilainya atau konstan, yaitu selisihnya hanya 20 km per jam. Nah, itulah yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan, di mana geraknya. Nah, kalau kita lihat di sini ada sebuah mobil yang dia melewati jalan yang berliku-liku. Kalau kita cermati, suatu jalan jika dia dibuat dalam berkelok-kelok atau berliku-liku, maka jika kita ingin mencapai pada suatu tempat tertentu, ya, melewati dengan jalan yang berliku, maka nilai dari waktu tempuh kita maupun kecepatan yang kita tempuh ini mengalami perubahan. Tidak mungkin bisa konstan nilainya, tidak mungkin bisa sama. Berbeda jika kita melewati jalan tol. Ya, kalau misalkan di jalan yang berliku, ini merupakan salah satu penerapan ataupun aplikasi dari yang namanya GLBB. Sedangkan jika di jalan tol itu merupakan salah satu aplikasi dari GLB. Ya, di sini yang perlu kita cermati dalam pergerakan mobil tersebut, ini V-nya kecepatannya mengalami perubahan, sedangkan A-nya
percepatannya dia belum tentu mengalami perubahan atau A sama dengan 0. Nah, ini kedua kondisi tersebutlah yang disebut sebagai GLBB. Nah, apabila mobil tersebut tadi diamati dalam mesin ticker timer, maka mobil tersebut akan tercatat seperti pada gambar berikut. Saat dia dipercepat, maka dengan dengan distance atau perpindahan yang sama, maka awalnya yang tadinya dia titik-titik ini rapat, dia menjadi merenggang. Inilah yang disebut sebagai hasil dari ticker timer GLBB yang dipercepat. Kemudian dengan arah gerak yang sama, namun di sini terdapat perbedaan. Semakin menjauh, dia semakin merapat. Nah, dari hasilnya ini kita bisa lihat bahwa mobil tersebut mengalami pengereman atau diperlambat karena semakin rapat nilai dari geraknya gitu. Nah, teman-teman, di dalam GLBB ada beberapa besaran ataupun parameter yang bisa kita analisis dan juga cermati di sini. Di antaranya ada yang disebut sebagai kecepatan sesaat maupun kelajuan sesaat. Kemudian ada juga jarak, ada waktu dan juga percepatan. Nah, dari keempat ini tadi, inilah yang akan kita analisis dan juga kita hitung nantinya dalam GLBB ini. Nah, teman-teman, GLBB sendiri apabila dia digambarkan dalam suatu grafik persamaan, ya, hubungan antara korelasi antara percepatan dengan waktu ini, karena percepatannya dia sama dengan 0, maka tidak ada percepatan, sehingga grafiknya dia akan mendatar mengikuti waktu tempuhnya. Kemudian jika digambarkan dalam korelasi grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu, maka dia membentuk diagonal, ya, karena di sini waktunya dia terus berjalan, kemudian dengan kecepatan yang konstan perubahannya dan tidak ada percepatan atau percepatan sama dengan 0, maka grafiknya menjadi seperti ini. Kemudian hubungan antara jarak dan juga waktu ini hubungannya dia melengkung ke atas atau parabola, ya, membentuk parabola begitu. Nah, persamaan-persamaan yang biasanya kita gunakan dalam GLBB itu diantaranya untuk menghitung kecepatan akhir itu adalah kecepatan awal plus minus A dikalikan T, di mana A merupakan percepatan dan T adalah waktu. Di sini plus ataupun minus bergantung dari kondisi keadaan gerak tersebut. Jika dia geraknya dipercepat, maka dia hasilnya adalah plus. Tapi kalau misalkan dia diperlambat, maka nilainya V0 min AT gitu. Nah, selain itu juga ada yang namanya jarak. Jarak di sini untuk mengetahui jarak dari suatu kondisi GLBB itu adalah V0T plus minus setengah AT kuadrat. Ya. Nah, kemudian kalau misalkan dari VT ini tadi kita ingin tahu mengenai perpindahannya berapa, ya, itu bisa kita gunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS, di mana S ini merupakan perpindahannya. Nah, kalau tadi kita bahas tentang GLBB pada umumnya, ada yang namanya gerak lurus berubah peraturan yang arah lintasannya itu dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Gerak vertikal ke atas ini merupakan gerak vertikal yang mana dia menjauhi pusat bumi, yang memiliki kecepatan awal dan percepatan yang bernilai sama dengan percepatan gravitasinya. Jika di sini kita lihat ada suatu bola, dia dilemparkan ke atas, maka semakin ke atas nilai dari V-nya ini akan semakin mengecil, ya, sehingga percepatannya ini dia akan semakin diperlambat. Sehingga A di sini ini sama dengan min
G atau min percepatan gravitasi bumi. Nah, untuk persamaannya dalam mencari kecepatan akhir, kecepatan awal maupun ketinggiannya, ini hampir sama dengan persamaan pada GLBB. Kalau misalkan di GLBB, tadi kita kenal bahwa ada VT sama dengan V0 plus minus AT, maka untuk di gerak vertikal ke atas, A di sini digantikan dengan G atau percepatan gravitasi bumi. Kemudian karena arahnya dia ke atas, maka nilai G ini adalah negatif, teman-teman. Sehingga VT sama dengan V0 min GT. Kemudian untuk VT kuadrat, ini nilainya adalah V0 kuadrat min 2GH. Ya, sama dengan persamaan pada GLBB, di mana dia VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Di sini A digantikan dengan G, percepatan gravitasi, dan S ini merupakan perpindahan ataupun jaraknya, sehingga kalau misalkan digerak vertikal ke atas, ini digunakan H atau ketinggian. Jarak ataupun ketinggian pada gerak vertikal ke atas, ini nilainya V0T min setengah GT kuadrat. Oke teman-teman, baiklah, itu tadi tentang gerak vertikal ke atas. Sebetulnya kita ada lagi yang namanya gerak jatuh bebas dan juga gerak vertikal ke bawah. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut di video selanjutnya. Oke teman-teman, sampai di sini materi kita hari ini. Terima kasih atas waktu dan juga perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.